Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku semua. Kali ini bertemu dengan saya, Ibu Ira Indriasari, dalam mapel PKN, yaitu bab 1 atau KD 3.1, yaitu tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian pada pertemuan kali ini atau KD 3.1 ini tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik dapat yang pertama menganalisis pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia secara cermat. Kemudian yang kedua, menggali informasi dan mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-departemen secara cermat. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI. Dan tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di sini pertemuan pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Coba kalian amati, di sini ada gambar tentang gedung DPR MPR RI ya, gedung MPR DPR RI. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar pelantikan presiden. Di sini yaitu Bapak Jokowi sedang dilantik di situ. Nah, setelah amati gambar tersebut, apakah yang dapat kamu ceritakan dari gambar di atas? Nah, oke, diskusikan. Nah, di sini ada kekuasaan negara. Yang pertama, menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara ada 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Nah, kekuasaan legislatif di sini adalah membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif di sini melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif di sini adalah melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Nah, untuk kekuasaan negara menurut Montesquieu, yaitu tokoh yang kedua, yang tadi pertama adalah menurut tokoh John Locke, kemudian yang kedua menurut tokoh Montesquieu. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, tadi membuat undang-undang. Kemudian yang kedua kekuasaan eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Kemudian kekuasaan yang ketiga yudikatif, yaitu mengadili, kekuasaan mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang. Nah, yang kedua di sini ada konsep pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, itu ada 2, yang pertama horizontal dan yang kedua vertikal. Yang pertama horizontal. Horizontal itu yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu pada tingkatan pemerintah pusat dan daerah dan berlangsung antar lembaga-lembaga negara sederajat. Nah, yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Di sini pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Nah, contohnya saja pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Kemudian pembagian kekuasaan antara negara federal dan negara bagian. Kemudian ada pembagian kekuasaan antara raja dan bawahannya atau raja dengan bangsawan. Nah, itu contohnya. Nah, di sini konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ya, tadi yang horizontal ya, kekuasaan horizontal itu ada yudikatif. Ya, yudikatif itu mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang. Kemudian konstitutif. Konstitutif itu kekuasaan mengubah atau menetapkan undang-undang. Kemudian legislatif, membuat undang-undang. Eksekutif, melaksanakan undang-undang. Kemudian di sini ada moneter. Moneter itu kekuasaan untuk menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter demi memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian yang terakhir ada eksaminatif.
Nah, eksaminatif itu yaitu kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian yang kedua di sini ada kekuasaan vertikal. Nah, kekuasaan vertikal tadi yang tingkatan tadi ya. Nah, di sini ada pemerintah pusat, kemudian ke kementerian, kemudian di pemerintahan provinsi. Di provinsi nanti ada pemerintahan daerah. Contoh lagi ada di MA. MA itu Mahkamah Agung. Yang daerah wilayah hukumnya ada di pusat ya, yaitu di Jakarta. Kemudian peradilan tinggi itu daerah wilayah hukumnya ada di provinsi. Kemudian yang tingkatan yang terakhir adalah peradilan negeri, itu tingkat hukumnya ada di kabupaten seperti Temanggung sini ya, yaitu di situ ada peradilan negeri. Nah, di sini coba kalian amati lagi, ada gambar ini tentang kabinet kerja Pak Jokowi ya. Kemarin ini foto di depan istana. Nih. Kemudian ada ruang sidang anggota MPR DPR RI. Nah, itu di dalamnya itu gedung MPR DPR RI, ada sidang para anggota. Kemudian di sini ada pelantikan ya, pelantikan kementerian di sini. Nah, setelah kalian mengamati gambar di atas tentang penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar di atas? Ada 3 gambar tadi ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan informasi yang kamu peroleh, cobalah bandingkan dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Apakah Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan John Locke atau Montesquieu? Nah, coba kamu analisis, bandingkan ya. Kemudian di sini ada pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan negara? Mengapa menteri di sini tidak bertanggung jawab dengan DPR? Oke, ada 3 pertanyaan. Tolong kalian jawab. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bu Ira akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat selalu.